Selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya hormati rekan-rekan dari pers. Kemudian saya lihat ada dari Kadin, dari Pemda, dari Balai Kota. Kemudian saya lagi dari Disnaker Trans. Selamat datang. Kemudian dari BI. Terima kasih atas kedatangannya. Maka kita lihat lagi inflasi tahun 2014 jadi selama 2 bulan. Maaf, selama 2 bulan ya, 3 bulan ya. Selama 3 bulan sebesar 1,74%, sedangkan Indonesia 1,41%. Jadi kita masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kemudian inflasi year on year 12 bulan ke belakang, bulan Maret ke belakang 12 bulan kita 7,53%, sementara nasional 7,32%. Jadi memang kondisi Jakarta inflasinya di atas nasional. Ini tentunya banyak disebabkan antara lain beberapa daerah di luar Jakarta ini, beberapa di antaranya sudah memasuki Jepang ya, tentunya akan berpengaruh. Tapi nanti kita lihat ya, komoditi apa. Kemudian dari kita lihat inflasi terendah tadi dari disebutkan Pak Suryamin, Kepala BPS RI, Kota Kediri dan Makassar. Inflasi tertinggi Kota Merauke 1,15% tinggi. Nanti Pak Dodi akan jelaskan Jakarta ini apa sih penyebabnya ya, secara rinci kan. Kemudian berbicara tentang ekspor ya. Ekspor pada bulan Februari 2014 itu mencatat kenaikan. Kenaikannya 2,83% jika dibanding Januari ya, kenaikannya. Ya. Ini ekspor melalui Jakarta ya. Artinya bisa saja milik produksi milik Jawa Barat atau wilayah lain yang melakukan ekspornya dari Jakarta. Kemudian kalau kita bandingkan tahun 2013, kenaikannya 2,54%. Sekarang kita lihat impor menurut jenis golongan penggunaan barang. Ya. Kita lihat ada barang konsumsi, barang baku menolong, dan barang modal. Kita lihat bahwa kontribusi terbesar Januari Februari itu masih di bahan baku dan 66, 2/3 ya. 66% itu 2/3 dari impor kita merupakan bahan baku dan penolong. Kalau nasional itu 76,12%. Sedangkan barang modal itu 26,67%, nasional itu 17,31%. Jadi impor kita yang melalui Jakarta, impor bukan kita saja, ya bisa Jawa Barat juga ya, yang melalui pelabuhan Jakarta itu sebagian mencatat barang modal lebih tinggi dibanding nasional. Kita lihat lagi dalam periode 1 tahun dibandingkan periode tahun sebelumnya, ternyata masih menunjukkan kenaikan 9,80%. Jadi di sini terlihat bahwa pada bulan Februari ini memang kita lihat dan secara siklus Pak Dodi ya, bulan Februari biasanya naiknya. Ini bukan siklus ya, ini juga bukan siklus ya. Mungkin ada event-event di wilayah lain, di provinsi lain yang lebih menyedot ya wisatawan asing yang biasanya ke Jakarta. Lanjut, ini grafiknya, lihat ini. Kelihatan ya.
Kita lihat Februari 2014, kita lihat juga Februari 2013 ya. Nah, kalau pada bulan Februari 2013 itu malah naik ya dibanding Januari. Nah, sekarang kita berarti ada event-event yang cukup menarik di luar Jakarta ya, sehingga kemungkinan banyak wisatawan mengalihkan. Terakhir ya, dari saya, ini kita berbicara fasilitas terkait dengan pariwisata ya. Kita lihat tingkat penghunian kamar ya. Tingkat penghunian kamar kita pada bulan Februari ini meningkat dari 53,55% menjadi 54,67%. Itu yang warna hijau ya. Nasional itu pada bulan Februari baru 48,8%. Jadi kita relatif di atas nasional. Namun jika dibandingkan ya pada bulan Februari 2013, maka tingkat penghunian kamar di Jakarta mencatat penurunan sebesar 2,2 poin ya. Tercatat pada bulan Februari 2013 56,89%. Sekarang 54,6%. Ya. Itu ya gambaran dari kondisi penghunian kamar di Jakarta. Penghunian kamar di sini baik hotel maupun berbintang tadi. Hotel berbintang, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Baik, untuk lebih jelasnya nanti Pak Dodi akan mempertegas lagi. Kemudian sebenarnya ada satu topik lagi yang akan saya sampaikan. Tapi kita lihat waktu saja, nanti kalau masih ada waktu, yaitu tentang indeks potensi kerawanan sosial. Ya. Pak Dodi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kepala Bidang Statistik Distribusi menyampaikan yang lebih agak rinci apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan secara global secara makro terkait dengan inflasi sebagai produk pariwisata. Kita mulai dengan inflasi. Yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, inflasi bulan Maret DKI Jakarta sebesar 0,19%. Nanti kita lihat. Lanjut. Nah, ini kalau kita bandingkan pada Maret 2013 inflasi Jakarta relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan periode bulan yang sama yang mencapai 0,4. Namun sayangnya masih lebih tinggi dari nasional. Lanjut. Jadi dari 7 kelompok pengeluaran, 7 kelompok pengeluaran ya, secara total DKI Jakarta mengalami inflasi 0,19. Itu ada 6 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, tapi ada 1 kelompok pengeluaran justru yang mengalami penurunan harga, itu kelompok pengeluaran standar. Yang tertinggi yang mengalami inflasi pada kelompok pengeluaran makanan jadi minuman pokok dan tembakau, itu mencapai 0,75%. Kemudian diikuti oleh kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 0,8%. Dari beberapa komoditi yang kita telah ya, itu ada 10 komoditi yang kita tuntun yang mempunyai sumbangan inflasi yang cukup besar ya. Jadi total inflasinya sebesar 0,19%. Itu ternyata pertama adalah beras. Ya, beras menyumbang inflasi tertinggi 0,126%.
penyumbang inflasi. Kemudian yang kedua diikuti oleh angkutan udara yang menyumbang 0,0534%. Dan ini rokok kretek filter, rokok putih. Ya. Jadi ini berlagak sama dengan level nasional ya. Jadi rokok kretek menyumbang inflasi 0,297%, kemudian rokok kretek filter 0,0253%, diikuti oleh rokok putih 0,0183%. Ekspor produk DKI Jakarta, ekspor produk ya. Kita konsentrasi di ekspor produk, walaupun ada ekspor melalui ini kan tidak link langsung ke provinsi DKI Jakarta. Ada ekspor produk DKI Jakarta yang merupakan link terhadap perekonomian yang bergerak di DKI Jakarta. Itu kalau kita lihat ya, menurut kawasan itu terbesar adalah kawasan Asia sebesar 37,40%. Dari total ekspor produk DKI Jakarta pada bulan Februari 2014 tahun mencapai 333,93 juta US dollar. Dari total ekspor produk DKI Jakarta yang sebesar tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan sebesar 892,84 juta US dollar, mencapai 37,40%. Alhamdulillah ini meningkat ya, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bulan Januari 2014 yang mencapai 331,22 juta US dollar, atau dalam persentase meningkat sebesar 21,88%. Teman-teman wartawan bisa di sini juga ada ini yang Ustadz ini. Jadi ini tambahan saja ya, kita telah melakukan penghitungan indeks potensi kerawanan sosial tahun 2013. Indeks ini dibangun dari 6 indikator. Yang pertama adalah kemiskinan ya. Jadi kalau semakin banyak orang miskin, dia berpotensi menjadikan rawan ya. Jadi kalau daerahnya kumuh ya, berpotensi rawan. Kemudian yang ketiga fisik dan infrastruktur. Kalau daerah itu sangat minim, tentunya letupan-letupan sosial tidak bisa dihindari. Kemudian yang keempat, modal sosial. Modal sosial ini interaksi antar warga, sosial kapital ya, arisan, gotong royong, kerja bakti dan sebagainya. Semakin warga sering guyup, gotong royong, tentunya potensi kerawanan sosialnya juga rendah ya. Kemudian yang kelima, keamanan dan ketertiban ya. Keamanan dan ketertiban ini kita lihat dari data-data polsek ya, dan laporan RW, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Kalau tinggi ya rawan. Kemudian ekonomi di sini adalah penunjang. Misalkan sarana dan prasarana ekonomi. Dari 6 indikator ini kita gabung, kita jadikan indeks komposit, sehingga kita sebut indeks potensi kerawanan sosial. Gunanya apa IPKS ini? Gunanya pertama sebagai peringatan dini ya, sebagai early warning ya, bagi para pengambil kebijakan. Ada wilayah-wilayah yang perlu diperhatikan dan ada wilayah-wilayah yang relatif stabil atau tidak ada potensi kerawanan.
Yang kedua, gunanya adalah untuk implementasi program di mana kita melakukan pembangunan sosial. Mana yang lebih kita tajamkan prioritas pembangunan itu di setiap kelurahan. Ini setiap kelurahan ini dari 200 berapa ya? 267 kelurahan. Saya mengurutkan ini yang 10 paling rawan. Coba mari kita renungkan benar enggak kira-kira. Pertama, Kampung Rawan, Jakarta Pusat. Dia indeksnya 44 tertinggi. Kemudian Kali Baru, Jakarta Utara. Ini indeksnya juga 44. Penjaringan, Jakarta Utara. Ini juga tinggi. Galur, Jakarta Pusat. Mudah-mudahan Paseban tidak ya. Paseban ini kan kita ya. Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ancol, Jakarta Utara. Tanah Tinggi itu Jakarta Pusat. Kita lihat Kartini. Nah ini lihat di sini, ini Kartini. Loh Pak, kenapa Kartini? Kartini pasar baru itu ya. Pasar baru. Kita lihat nanti ini. Manggarai dan Labuan. Manggarai Jakarta Selatan dan Labuan Jakarta Utara. Yang paling aman coba dibalik. Nah ini kalau bikin rumah di sini ya. Ini yang paling aman ini Gambir, yang benar Monas gitu ya. Aman sih ya. Bikin aja tenda itu aman, terantip nah. Melawai. Nah, ini Blok M. Kelapa Gading Timur. Tanjung Duren Selatan. Ini di dekat Antam itu ya. Betul. Tanjung Duren Selatan. Oh Jakarta, sorry, Jakarta Barat bukan Antam. Grogol Utara, Jakarta Selatan ya. Kelapa Gading Barat di Jakarta Utara. Roa Malaka itu daerah pertokohan ini tidak ada. Sunter Jaya, Jakarta Utara. Rawa Barat, Jakarta Selatan, dan Cikoko. Nah ini Cikoko ini perbatasan di Cikoko ini ya. Dari mana? Oh sampai Pancoran Cikoko itu ya. Oh iya. Itu kalau investasi tanah situ aman. Tapi tidak berarti daerah aman ini tidak memiliki letupan-letupan. Jadi ini yang bisa direkam secara statistik ya. Tentunya Pak teroris itu tinggalnya di apartemen juga itu. Daerah aman gitu ya, bisa aja ya. Pabrik narkoba juga jarang di daerah. Tidak ada di Kampung Rawa pabrik narkoba ya.